Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kelas IF205, PJJ Informatika, Universitas Cyber Asia, tahun ajaran 2024-2025. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas UAS pemrograman web 1 untuk membuat website edukasi dengan menghandle tema satwa yang dilindungi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Muhammad Arif Rahman dengan NIM 240401011075. Yang kedua ada Muhlis 240401010197. Dan yang ketiga ada Muhammad Hafiz Siraj dengan NIM 240401010251. Dan saya sendiri Rabi'ah Aladawiyah dengan NIM 240401010065 yang akan menjelaskan terkait website satwa liar yang dilindungi. Kita menggunakan di sini saya akan menjelaskan terkait tugasnya untuk membuat website dengan bahasa pemrograman HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendefinisikan struktur dan isi dari sebuah halaman web, serta memungkinkan penyertaan teks, gambar, dan video, tautan, dan elemen lainnya yang dilihat oleh pengguna. Dan fungsi CSS ini adalah bahasa yang digunakan dalam mendeskripsikan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar atau media lainnya. Yang lalu ada JavaScript. JavaScript ini dapat membuat elemen halaman menjadi lebih dinamis, merespon tindakan pengguna, memvalidasi formulir, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Oke, mengapa kita mengangkat topik satwa liar yang dilindungi? Yang pertama, di sini alasannya adalah website ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai satwa-satwa yang telah dilindungi, mendukung upaya pelestarian. Selain itu, website ini berfungsi sebagai media edukasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memanfaatkan teknologi digital untuk konservasi. Oke, di sini saya akan di website ini kita menampilkan beberapa item fungsi yang telah dipelajari dalam mata kuliah pemrograman web, yaitu menggunakan file HTML, CSS, JavaScript. Lalu ada menggunakan tag elemen, atribut, paragraf, heading, komentar, text formatting, dan link, table, dan list. Lalu ada image, video, dan audio. Lalu ada form untuk mengisi formulir yang akan diisi oleh pengguna. Oke, selanjutnya untuk shortcutnya akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan struktur web yang telah kami buat dari header, navigation bar, content atau body section yang berisi list berisi daftar berupa list dan tabel. Pertama dari section header section terdapat logo usia yang kita tempatkan di folder yang sama dengan menggunakan style berikut. Di bawah logo terdapat judul halaman dengan nama fauna yang dilindungi di Indonesia. Selanjutnya ada paragraf yang berisi menjaga keberagaman hayati untuk masa depan. Paragraf ini tertampilkan menggunakan running text. Tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya di bawah ada navigation bar berisi home, berita terbaru, laporan fauna, dan ada kenapa ada hewan dilindungi. Kita lihat struktur kodenya pada navigation bar. Pada tab home, kita ketika mengklik tab home,
kita akan mengarahkan target ke halaman itu sendiri, atau halaman web kita, home kita. Selanjutnya pada tab berita terbaru, ketika kita mengklik tab tersebut akan dialihkan ke pencarian Google. Sebagai contoh, sebagai berikut. Selanjutnya pada tab laporan fauna, kita akan diarahkan ke sebuah form yang berada di paling bawah. Nah, pada form ini kita bisa mengisi nama kita, email kita, dan temuan atau pengalaman kepada atau terhadap hewan yang dilindungi. Sebagai contoh, kita bisa aja apa aja. Jika kita klik, nah, akan memunculkan pesan berikut. Selanjutnya pada tab kenapa ada hewan dilindungi, kita lihat struktur kodenya. Pada tab tersebut kita akan dialihkan ke sebuah link atau laman YouTube, sebuah video di YouTube. Kita klik. Nah, berikut halamannya. Selanjutnya pada fauna section terdapat head H2 yang berisi teks fauna yang dilindungi. Nah, di bawahnya ini terdapat paragraf. Ada paragraf. Di bawahnya terdapat daftar menggunakan bullet list. Selanjutnya di bawahnya lagi ada contoh fauna yang dilindungi di Indonesia. Terdapat daftar juga menggunakan bullet list. Selanjutnya di bawahnya terdapat daftar fauna beserta jenis dan lokasi habitat fauna tersebut. Kita menggunakan tabel. Berikut tabelnya, strukturnya. Berikut header, navigation, dan fauna section. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Siraj dari kelas IP 205 NIM 240401010251 dari kelompok 3 pemrograman web 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang source code dan fitur-fitur yang ada di web ini. Di sini kita ada yang namanya bagian video. Sini kita menggunakan source code, yaitu yang ini. Pertama kita buka text section, ID-nya video, kelasnya container, dan my 5. Lalu sini H2 itu untuk subjudul dari ayo coba lihat video ini. Yang ini. Lalu untuk menginput videonya kita buka dengan tag iframe. Lebarnya 560, tingginya 315. Ini lebar 560, tingginya 315. Lalu src, source-nya itu link YouTube-nya, link videonya.
Claim bordernya 0, nggak ada border. Lalu allow, yang diizinkan tuh yang adanya tuh accelerometer, autoplay bisa, gyroscope, picture in picture. Jadi ini bisa di apa, nanti bisa di sini nih videonya di kanan sini bawah. Kalau misalnya nggak mau di sini bisa. Nah, coba kita putar. Enam hewan langka di hutan Indonesia. Indonesia merupakan Oke, seperti itu bagian videonya. Oh, di bawahnya ada foto fauna dilindungi. Ini seperti kalau di JavaScript seperti slider image. Di sini kita menggunakan section ID-nya itu foto carousel. Kelasnya container my 5 dengan subjudul H2. Di sini kita bukan slidernya pakai JavaScript tapi carousel dari Bootstrap. Oke. Pertama di sini ada gambar komodo, berarti dia pertama itu yang ini. Gambar komodo. Lalu di sini kita memakai tag image. Ini sumber fotonya. Lalu apa kelasnya ini untuk mengatur atribut gambarnya pakai yang ini. Lalu altnya itu komodo, kalau misalnya gambarnya gagal keluar dia bakal muncul tulisan komodo. Lalu di sini ada on click, dia ini yang dari JavaScript tapi bisa ditulis langsung di HTML. Lalu show description, jadi seperti alert dia. Show description itu jadi nanti ada muncul seperti ini jika diklik. Muncul alert. Seperti ini sama, kita oke. Sama bawahnya. Nah, untuk ini adalah pengaturan carouselnya. Jadi ini untuk apa namanya, yang previous yang sebelah kiri. Lalu yang nextnya ada yang di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya diklik dia bisa geser ke sebelah kanan untuk nextnya, atau ke kiri itu untuk previous sebelumnya. Lalu untuk keberagaman hayati, di sini kita ganti section lagi. Lalu untuk ininya kita pakai H2 subjudul. Sini kita pakai tag P, tag paragraf. Oke, nah sini kita pakai ini unordered list. Jadi dia nggak urut gitu, nggak pakai misalnya 1 2 3 A B C D, tapi pakai simbol yang nggak urut, entah titik, entah strip, entah bintang, entah panah, dan lain-lain. Kita pakai tag pembukanya unordered list, lalu list. Sini strong itu untuk menebalkan. Dan selanjutnya seperti ini. Sudah ditutup tagline-nya, dibuka lagi untuk ganti baris. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kita tutup tag ininya, all-nya, unordered list. Lalu sini kita bikin lagi subjudul yang H3 ukurannya sama, ini tag paragraf, simpulannya sama. Kita bikin H3 lagi, ini paragraf lagi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Rahman. Saya akan menjelaskan website yang sudah kami bikin dengan domain berikut. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian dari keberagaman hayati ini sampai sini. Nah, pada website kami itu terdapat teks dengan keberagaman hayati dan berikut adalah source code-nya. Source code-nya dengan tampilan seperti ini. Nah, jadi pada teks keberagaman hayati dan perlindungannya tadi, kita menggunakan header dengan ukuran 2H2. Kemudian kita berikan kelas text center. Fungsinya text center ini supaya posisi keberagaman hayati dan perlindungannya ini berada di tengah. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf menggunakan tag P, jawab. Selanjutnya ada header dengan ukuran H3. Fauna endemik Indonesia yang terancam punah. Nah, perbedaannya dengan H2 tadi, di header 3 ini tidak menggunakan kelas text center. Text center yang fungsinya untuk membuat teks fauna ini berada di tengah. Jadi H3 tidak menggunakan text center. Kita akan lihat tampilannya pada website. Nah, kalau tadi keberagaman hayati dan perlindungannya ini menggunakan text center, kalau fauna ini tidak. Begini tampilannya pada website. Kemudian di sini ada teks yang berbentuk bold atau di garis tebal ya. Dan juga ada list di sini. Cuman list di sini tidak berurutan, yang artinya kita menggunakan unordered list. Di mana unordered list sendiri definisi sebuah list yang tidak berurutan. Biasanya menggunakan simbol seperti ini atau simbol-simbol lain yang tidak berurutan. Kalau berurutan tuh ordered list biasanya menggunakan angka atau huruf Romawi gitu ya. Untuk codingannya sendiri pada list tadi itu seperti ini. Jadi kita perlu membuat elemen unordered list, kemudian baru kita masukkan listnya. Dan untuk menebalkan tulisannya kita menggunakan text strong seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk publish webnya sendiri kami menggunakan Parcel. Nah, menggunakan Parcel ini. Jadi untuk publishnya sendiri kami menggunakan Parcel karena webnya gratis. Cuman ada beberapa keterbatasan, di antaranya adalah keterbatasan penyimpanan. Seperti ini. Ini karena kami gratis dan ini kalau misalnya di-upgrade dia bakal mendapat data transfer sampai 1 TB, kemudian ada edge request sampai 10 mega dan berbagai macamnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian syaratnya untuk deploy website menggunakan Parcel itu kita harus punya repository GitHub dulu. Nah, ini adalah repository GitHub kami yang sudah kelompok kami upload. Di sini berisi file-file yang diperlukan untuk membangun website. Nah, nanti dari repository ini, setelah kita membuat repository, kita tinggal ke Parcel, lalu login menggunakan akun GitHub, kemudian kita add new project. Nah, nanti di sini kita bisa add GitHub account, kita konekkan dengan akun GitHub kita. Otomatis nanti kalau misalnya kita udah punya repository sendiri di GitHub ini ya, ini kita udah bikin repository GitHub dengan judul kelompok dadakan UAS Web 2. Nah, dia bakal muncul di sini, import Git repository. Jika pencet import, nah nanti tampilannya bakal seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja project name-nya atau kalau punya domain tinggal disesuaikan domainnya sendiri. Lalu tinggal klik deploy. Nanti otomatis Parcel mempublish website yang sudah kita bikin secara otomatis gitu. Tapi kalau menggunakan Parcel untuk domainnya sendiri ini kalau
ini ya, kalau menggunakan Parcel tuh yang gratis pada domainnya pasti bakal muncul seperti ini. Jadi di sini nama project kita, di ujungnya bakal muncul Parcel App gitu. Sekian demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.